Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Regon, mahasiswa STAN Bengkalis, jurusan Siasat Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di lingkungan unit kerja saya, guna untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Muhammad Abdul Askar. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Lapas Bengkalis dibangun di tanah seluas 2 hektar di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis pada tahun 1988 dengan luas gedung sekitar 1 hektar, berkualifikasi kelas 2A, berkapasitas 393 orang. Lapas Bengkalis sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pemasyarakatan, narapidana, dan anak didik sesuai dengan organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Adapun jumlah lapas kelas 2A Bengkalis adalah 91 orang, termasuk Kalapas, 5 kepala seksi, 8 kepala subseksi, 26 staf, dan 50 petugas pengaman. Dan untuk saat ini ditambah dengan 7 orang CPNS. Jumlah blok ada 4, blok A, blok B, blok C, blok D, dan blok wanita. Dan dihuni oleh sejumlah 1.734 orang tahanan dan narapidana pada hari ini. Untuk memulai, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Ciri-ciri demokrasi adalah birokrasi adalah kata yang berasal dari birokrasi, bahasa Inggris bureau plus krasi, yang artinya suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Sistem organisasi ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer. Birokrasi di Lapas Bengkalis adalah dimulai dari warga binaan pemasyarakatan, anggota jaga atau staf, kasubsi, kasih, dan kalapas, tergantung pada subbagian pekerjaan masing-masing. Untuk saya sendiri, birokrasinya dimulai dari warga binaan pemasyarakatan, saya sebagai petugas piket, komandan jaga, KKPLP, dan kemudian kalapas. Demokrasi di lingkungan kerja. 1. Adanya survei dan indeks kepuasan layanan publik. Pengunjung bebas mengeluarkan pendapat mengenai sistem layanan kunjungan, apakah mereka puas atau tidak, sehingga menjadi aturan bagi lapas untuk melaksanakan evaluasi terkait kebijakan yang akan diperlukan, misalnya masalah jadwal penitipan kurang sesuai atau peraturan tentang pelayanan kunjungan lainnya. 2. Adanya grup WA responden Lapas Bengkalis sebagai media penghubung langsung antara pengunjung atau keluarga kepada petugas layanan kunjungan terkait masalah peraturan kunjungan dan lainnya, seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi, dan waktu bebas, sehingga pengunjung dapat menyampaikan langsung kepada petugas layanan mengenai masalah kebijakan di pelayanan kunjungan dan penitipan. Di dalam blok, dipilihnya ketua kamar untuk setiap kamar dengan suara terbanyak atau musyawarah, yang dimana nantinya ketua kamar yang akan dipilih menjadi perwakilan untuk menyampaikan masalah mengatur tempat tidur, jadwal piket kamar, dan masalah kebutuhan kamar seperti makanan dan air. Jadi setiap kamar itu berhak menentukan ketuanya, memilih masing-masing sebagai perwakilan yang akan menyampaikan masalah yang ada di dalam kamar tersebut
kepada petugas piket yang nantinya diteruskan kepada penjaga KPLP dan Kalapas untuk diselesaikan. Prinsip ini sama dengan pemilu dalam lingkungan yang lebih kecil, di mana rakyat memilih langsung wakil rakyat dan presiden. Pemilu dan pilkada. Lapas selalu menjadi salah satu tempat pemungutan suara, bekerjasama dengan Duscapil dan KPU untuk menentukan jumlah surat suara yang akan diberikan sesuai dengan domisili asal warga binaan pemasyarakatan. Di Lapas Bengkalis sendiri, pemilu tahun 2019 ada 5 TPS dan pilkada 2020 ada 3 TPS. Hal ini tentu saja bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas A Bengkalis tidak kehilangan hak untuk memilih langsung wakil rakyat dalam pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019, misalnya, semua warga binaan pemasyarakatan mendapatkan surat suara untuk pemilihan presiden, di mana pada saat itu tidak ada warga binaan pemasyarakatan dengan kewarganegaraan asing. Sedangkan untuk pilkada 2020 sendiri, ada 715 surat suara yang berhasil dipungut dari 3 TPS. Inilah nilai demokrasi dan perspektif yang lebih luas, yaitu pemilu dan pilkada, di mana warga negara atau rakyat berhak memilih secara langsung perwakilan rakyat, presiden dan kepala daerah walaupun sedang dalam penahanan, di mana kebebasan mereka telah dibatasi oleh negara, tetapi tidak dengan hak untuk mengikuti pemilu dan pilkada. Pada intinya teman-teman, demokrasi yang kita sebut tidak hanya hidup saat pemilu dan pilkada diadakan, tapi juga dalam keseharian dan lini terkecil masyarakat itu, yaitu keluarga. Misalnya anak berhak memilih jurusan dan pendidikan yang akan ditempuh sesuai minat dan bakatnya. Demikianlah pemaparan tentang demokrasi di pelaksanaan unit kerja saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.